Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak Andri dan kakak-kakak Asnab semuanya. Izinkan saya Niken Ayu Sedina dengan NPM 206578526 untuk membuka presentasi pada hari ini. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas akhir kelas simulasi industri 01 kami mengenai topik Strategic Financial Analysis for the Tesla. Next. Kilas komponen profil yang tertera, seperti yang kita ketahui bahwa kompeni Tesla ini berpusat di San Carlos yang merupakan salah satu perusahaan teknologi dengan concern ramah juga terhadap lingkungan. Yang mana kompeni ini dikenal karena produksi kendaraannya yang menggunakan energi listrik. Telah mengoperasikan juga sebanyak 685 layanan milik perusahaan di 45 negara dunia. Dan saat ini Tesla pun menyandang gelar The Leading Vehicle Electrical in the World. Bisnis model yang diangkat pun juga mencakup tujuan dan produk yang diproduksi. Tesla bertujuan untuk beberapa hal, salah satu contohnya adalah meningkatkan kemampuan AI yang mana tetap dapat mengatasi tantangan sosial dan ekonomi dengan mengkhususkan diri pada kendaraan listriknya. Next. Dan di sini ada hal yang menjadi consideration for investors Tesla, yaitu dengan mempertimbangkan inovasi Tesla dan kemampuan beradaptasinya pada segmen pangsa pasarnya. Dengan salah satu contoh lainnya, Tesla stock market valuation has experienced significant fluctuation dengan kapitalisasi pasarnya turun lebih dari 50% dalam waktu singkat. Next. Selanjutnya, kami mencoba untuk mengidentifikasi kasus yang dihadapi Tesla. Terkait masalah dan tujuannya, pada tahun 2022 terdapat opportunities to expand, seperti salah satu contohnya itu adalah menghasilkan laba bersih lebih dari 12 miliar dolar dan seterusnya, sesuai yang tertera pada layar. Tesla pun juga membuat planning untuk mengatasi kerugiannya dengan cara mengakuisisi menjadi Solar City sehingga meningkatkan unit bisnis uh, mereka ke bidang otomotif dan memperoleh pendapatan sebanyak 81 miliar dolar. Selanjutnya, the next master plan Tesla is menghilangkan bahan bakar fosil yang menetapkan pada tahun 2023 memproduksi 2 juta kendaraan untuk meningkatkan produksinya sebesar 10 kali lipat sampai tahun 2030. Next. Baik, sebelumnya perkenalkan kembali saya Fasa Fadilah Fiata Davinka, izin melanjutkan presentasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kondisi Tesla secara lebih. Jadi Tesla sedang mengalami beberapa situasi sehingga menyebabkan 3 problem statement. Sehingga muncullah key question-nya, yaitu bagaimana Tesla memproduksi 2 juta kendaraan di 2023 dan meningkatkan production rate sebesar 10 kali untuk mencapai produksi 20 juta EV per tahun pada saat 2030. Oke, boleh di next. Oke, jadi kami mengidentifikasi variabel input utama dari Tesla menggunakan analisis PESTLE. Bisa dilihat di sini, ada political, economic, sosial, technological, legal, dan environmental. Boleh di next. Oke, lalu dari model input tersebut kemudian dipetakan dalam sebuah matriks berdasarkan tingkat ketidakpastian dan dampaknya terhadap bisnis. Dan saat ini yang paling tinggi posisinya adalah perubahan peraturan lingkungan hidup, inflasi, konflik internasional dan perang dagang, daya beli, pertumbuhan pesaing. Lalu dari situlah kami mendapatkan key takeaways-nya, yaitu kami berfokus pada variabel-variabel di kuadran kanan atas untuk mengembangkan skenario karena variabel-variabel ini dapat secara signifikan mempengaruhi bisnis. Boleh di next. Setelah itu, berdasarkan tingkat ketidakpastian dan dampak bisnisnya, variabel dikembangkan menjadi 3 jalur alternatif. Kita urutkan berdasarkan tingkat variabel dari high ke low, yaitu perubahan peraturan lingkungan hidup, konflik internasional dan perang dagang, inflasi, pertumbuhan pesaing, daya beli. Lalu setelah itu kami bagi menjadi 3 pet berdasarkan yang ada di layar saat ini. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, perkenalkan kembali, saya Ramadhani Darmadi, izin melanjutkan presentasi. Sebagai perusahaan mobil listrik terkemuka secara global, Tesla mengalami beberapa tantangan pada awal 2023. Dalam skenario pertama, Tesla kehilangan sebagian besar pangsa pasarnya kepada pesaingnya, terutama Rivian EV, sehingga mengurangi dominasinya menjadi 62%. Untuk mengatasi hal ini, Tesla menurunkan harga produk sebesar 2%, namun hal ini menyebabkan kerugian pendapatan. Selain itu, Tesla juga terkena denda karena
melanggar regulasi lingkungan. Faktor-faktor seperti inflasi dan konflik internasional juga mempengaruhi operasi Tesla. Inflasi meningkatkan biaya operasional dan mengurangi daya beli, sehingga meningkatkan biaya persediaan hingga 1,8%. Semua tantangan ini membuat Tesla kesulitan dalam menjaga kontrol pasar di tengah kondisi global dan persaingan yang ketat. Pada skenario kedua, tantangan muncul karena konflik global mengganggu rantai pasok, menyebabkan lonjakan harga yang membuat Tesla menjadi terlalu mahal bagi kebanyakan orang. Kompetitor seperti Toyota dan Rivian masuk dalam perlombaan untuk mendominasi mobil listrik. Di tengah persaingan ini, Tesla beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Bahkan saat Tiongkok muncul sebagai pemain utama dalam industri mobil listrik, perlombaan semakin intens dengan kemajuan seperti jangkauan baterai yang lebih jauh dan lebih otonom, dan akhirnya merombak dunia pada tahun 2030. Meskipun Tesla menghadapi rintangan, Tesla tetap menjadi pelopor, menunjukkan perubahan yang signifikan dalam perindustrian kendaraan elektrik dalam hanya waktu 7 tahun. Dalam skenario berikutnya, regulasi lingkungan yang diperbarui mengharuskan Tesla untuk berinvestasi di bagian penelitian dan pengembangan, yang meningkatkan permintaan untuk kendaraan listrik. Hal ini mengurangi biaya pemasaran Tesla sebesar 1,9%. Inflasi juga mendorong Tesla untuk meningkatkan jumlah produksinya sebesar 2,5%. Persaingan yang semakin ketat dari merek-merek kendaraan listrik lainnya meningkatkan pasokan kendaraan listrik di pasar, sehingga mengurangi biaya produksi Tesla sebesar 2,6%. Di lain sisi, sifat persaingan yang meningkat dan perang dagang menyebabkan peningkatan produksi domestik, mengurangi ketergantungan Tesla pada komponen impor dan mengurangi biaya operasional sebesar 2%. Sebelumnya, perkenalkan kembali, saya Revan Zaki Farezi akan melanjutkan presentasi dan masuk ke bagian business as usual. Berikut merupakan tabel EBITDA growth dan leverage ratio dari business as usual dari tahun 2010 sampai tahun 2030. Pada grafik EBITDA growth tersendiri, terjadi penurunan drastis pada tahun 2015 sebesar 194%, dan pada tahun 2017 terjadi kenaikan drastis juga. Pada tahun 2018 sampai 2027, EBITDA terlihat stabil, dan ini menunjukkan bahwa Tesla akan mendapat keuntungan yang stabil di masa depan. Untuk leverage ratio, pada tahun 2015 terjadi penurunan drastis sebesar 74%, dan pada tahun 2018 sampai 2023 leverage ratio Tesla terlihat stabil. Boleh di next? Oke, slide berikutnya menampilkan tabel mengenai return on asset dan operating margin dari perusahaan Tesla. Awalnya, ROA Tesla mengalami fluktuasi. Namun, pada tahun 2001 hingga 2030, ROA menunjukkan kestabilan dengan peningkatan yang konsisten. Sementara itu, untuk operating margin tersendiri, terjadi lonjakan signifikan pada tahun 2013 sebesar 92%, dan dari tahun 2010 hingga 2030 operating margin Tesla juga menunjukkan peningkatan yang konsisten, mengindikasi potensi peningkatan keuntungan bagi Tesla di masa yang mendatang. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Natasha Putri, saya izin melanjutkan presentasi. Baik, di slide ini kita akan masuk ke bagian perbandingan hasil financial modeling antara business as usual dengan skenario. Pada chart ROA dapat dilihat bahwa terdapat tren yang stabil dan skenario yang aligning secara dekat dengan business as usual walaupun hanya sedikit di atasnya. Kemudian, berdasarkan chart operating margin, dapat dilihat terdapat tren yang stabil secara overall bila di-compare dengan BAU. Dalam long term, BAU akan memiliki margin di atas skenario 1 sebesar 16%, dan di tahun yang sama, skenario 3 akan diproyeksikan di atas proyeksi BAU dengan perbedaan sebesar 6%. Boleh di next? Selanjutnya, pada chart EBITDA growth dapat dilihat bahwa terdapat tren yang lebih stabil dalam aspek EBITDA growth bila dibandingkan dengan grafik BAU. Hanya terdapat perbedaan kecil di antara skenario 1, 2, 3. Lalu pada chart terakhir yaitu leverage ratio dapat dilihat memiliki tren yang stabil antara tahun 2017 hingga 2030. Kami menyimpulkan bahwa pada skenario 1, 2, 3 memiliki kemiripan yang tinggi dengan BAU dengan perbedaan hanya sekitar 0,%. Kami juga menyimpulkan bahwa semakin kecil leverage ratio, maka semakin kecil resiko perusahaan gagal bayar kepada kreditor. Boleh di next? Selanjutnya saya Kuan Nomor Salvari dengan NPM 21067323080.
Berikutnya merupakan strategi explanation dari strategi 1, 2, dan 3. Dalam strategi 1, kita akan mengimplementasikan marketing dan perluasan produk. Dalam strategi 2, kita akan mendalami implementasi inovasi produk. Sementara di strategi 3, kita memilih untuk menganalisis supplier dan melihat apakah ada opsi yang lebih baik ataupun cadangan supplier. Next. Berdasarkan grafik yang memvisualisasikan perbandingan strategi untuk bisnis seperti biasanya, kita dapat melihat bahwa strategi 1 merupakan yang terbaik untuk pertumbuhan EBITDA, rasio leverage, ROE, namun bukan untuk margin operasional. Next. Berdasarkan grafik yang memvisualisasikan perbandingan strategi untuk skenario 1, kita dapat melihat bahwa strategi 1, 2, dan 3 sama untuk pertumbuhan EBITDA, tetapi memiliki margin operasional dan rasio leverage yang lebih baik. Jadi kami memutuskan untuk memilih strategi 1 dan 2. Next. Berdasarkan grafik yang memvisualisasikan perbandingan strategi untuk skenario 2, kita dapat melihat bahwa model dasar dan strategi 3 adalah yang terbaik untuk pertumbuhan EBITDA, rasio leverage, ROE, dan margin operasional dengan pertumbuhan 0,01% untuk pertumbuhan EBITDA. Next. Oke, selanjutnya perkenalkan lagi saya Nafi Rainfla Fikri akan membagikan presentasi pada kesempatan kali ini. Oke, selanjutnya berdasarkan grafik yang divisualisasikan untuk setiap perbandingan strategi pada skenario 3 ini kita dapat melihat bahwa model dasar adalah yang terbaik untuk pertumbuhan EBITDA, ROA, dan margin operasional. Namun untuk rasio leverage lebih baik menggunakan strategi 1. Oke, next. Nah, berikut adalah merupakan visualisasi dari strategi yang paling cocok dengan following impacts. Oke, next. Nah, berikut adalah kesimpulannya. Dengan problem statement dari Tesla, maka didapatkan key question sebagai berikut, yaitu menghasilkan 2 juta kendaraan pada tahun 2023 dan kemudian meningkatkan tingkat produksinya sebanyak 10 kali lipat untuk mencapai 20 juta mobil listrik setiap tahunnya pada tahun 2030. Nah, kemudian kami merekomendasikan strategi 1 dan tidak melakukan apa-apa, yaitu base model adalah strategi terbaik yang harus diimplementasikan dalam bisnis as usual dan sebagian besar skenario yang diberikan. Oke, next. Berikut adalah spreadsheet dari kelompok kami, bisa diakses pada link berikut. Next. Berikut adalah referensi dari kelompok kami. Next. Berikut ada group contribution. Next. Oke, sekian prestasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.